Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmawati Alifia Prawita dari kelas PAP 2018B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara saya menyimpan arsip pribadi saya. Sebelumnya akan saya perkenalkan dahulu mengenai peralatan yang saya gunakan untuk menyimpan arsip pribadi saya. Yang pertama ada guide, yaitu pemisah arsip. Nah, di sini saya menggunakan sticky note. Sebagai contohnya, saya menggunakan sticky note untuk memisahkan arsip-arsip saya. Nih. Lalu yang kedua, saya menggunakan clear holder seperti ini. Di sini saya ada 2 clear holder. Nah, untuk yang clear holder berwarna biru ini saya gunakan untuk menyimpan arsip saya ketika berupa data-data saya sewaktu di madrasah ibtidaiyah atau yang biasanya dikenal sebagai SD, lalu SMP dan SMA. Kita lihat dulu ya, apa aja yang saya simpan di sini. Jadi di sini saya menyimpan data pribadi saya di madrasah ibtidaiyah berupa ijazah, lalu ada surat keterangan lulus, ada juga ya, dan NISN. Terus lalu di lembar SMP ini saya menyimpan kartu tanda siswa, lalu ada ijazah saya, surat keterangan lulus ya. Lalu untuk lembar yang terakhir atau pemisah arsip yang terakhir, guide ini menunjukkan bahwa di sini ada data-data SMA saya. Di sini ada kartu tanda siswa juga seperti yang tadi SMA. Lalu ada beberapa raport saya yang sengaja saya print waktu itu untuk penunjang prestasi akademik saya. Jadi saya print untuk raport saya dan ijazah saya. Setelah itu kita beralih ke map kita yang berwarna kuning. Jadi map saya yang berwarna kuning ini khusus saya tunjukkan untuk menyimpan data diri saya dan maupun data-data kuliah saya. Jadi di sini ada 2 sekat atau pemisah guidenya 2. Jadi di sini tuh ada yang pertama ada data personal. Nah, di data personal ini ada akta kelahiran saya, ada ada SIM C yang saya baru urus beberapa tahun yang lalu di umur 17, ada juga KTP saya, dan juga saya juga menyimpan KTP orang tua saya karena saya anggap ini penting untuk misalkan saya ada kebutuhan apapun dan saya sudah mempunyai arsip untuk KTP kedua orang tua saya. Ada juga BPJS kesehatan saya juga menyimpannya untuk fotokopiannya dan kartu keluarga. Lalu kita beralih ke guide yang kedua. Di sini menunjukkan data perkuliahan. Ya, di sini awal saya menjadi mahasiswa melakukan tes di universitas yang saya tuju. Ini di universitas sebelah. Ini di UNESA. Ada juga yang SBM di sini. Saya simpan sebagai kenangan. Lalu ada ketika saya diterima di UNESA, maka saya juga menyimpan surat pernyataan dan bukti-bukti data-data untuk berkas daftar ulang waktu itu. Saya simpan semuanya di sini. Terlihat di sini ada formulir penerimaan mahasiswa baru.
Setelah itu saya mendapatkan KTM, ya saya simpan juga arsipnya, saya fotokopikan. Ini surat-surat pernyataan saya ketika saya ingin misal mendaftar beasiswa dan sebagainya, surat pernyataan gaji kedua orang tua saya maupun dan sebagainya. Ini surat pernyataan. Di sini juga ada quit lagi pemisah, tapi di dalam quit dari data perkuliahan saya. Di sini ada berkas pengajuan beasiswa. Jadi saya beberapa kali mengajukan beasiswa. Ini beasiswa Bank Indonesia. Ini formulir-formulirnya saya tata rapi di sini. Kenapa? Karena kalau misalnya saya nanti mau mendaftar lagi, saya sudah memiliki salinan dari tahun lalu dan saya sudah bisa menyiapkannya jauh-jauh hari sebelum pendaftaran beasiswa dibuka. Lalu ini juga ada beasiswa PPA, juga saya simpan walaupun saya belum lolos waktu itu. Lalu di sini ada KRS, Transkrip, dan KHS yang dulu semester dulu saya simpan di sini juga, yang sudah ditandatangani oleh DPA. Nah, di sini saya juga menyimpan surat pernyataan belum pernah menikah. Ini persyaratan untuk PPL atau PLP yang pertama kemarin saya simpan. Lalu ini itu bukti pembayaran SPP dari awal saya menjadi mahasiswa di UNESA sampai semester 6 saat ini saya menyimpannya. Nah, di sini masih ada guide yang terakhir. Nah, berisikan mengenai sertifikat atau SK organisasi yang pernah saya ikuti. Di sini ada SK dari BEM. Ini sertifikat tahun 2017, saya simpan menjadi 1, 2017. Di sini sertifikat 2018, saya simpan menjadi 1. Di sini ya, saya menggunakan clear header untuk menyimpan arsip-arsip saya. Saya juga menggunakan penyimpanan arsip elektronik di dalam laptop dan flash disk agar nanti jikalau ini hilang atau rusak bisa ada salinan fotokopinya. Ada salinan kopinya di data elektronik saya. Lalu untuk peralatan selanjutnya saya menggunakan rak arsip sederhana. Untuk rak arsip sederhananya akan saya tunjukkan sebagai berikut. Ya, di sini saya menyimpan arsip-arsip saya. Ini buku kuliah saya, ini arsip saya. Jadi ini secara pribadi isinya punya saya semua. Karena ini fotokopian semua, jadi saya tidak perlu takut untuk menyimpannya di sini. Sebagai arsip elektronik, saya menyimpannya juga di flash disk dan juga beberapa ada yang di laptop, ada yang di Google Drive. Untuk yang di ini beberapa arsip yang saya simpan di flash disk. Untuk ada juga yang di laptop, misalnya saya menyimpan si pena, buat si pena yang udah diupload